Oke, perkenalkan nama saya Beni Apek Wijdana dengan nomor 23K10042. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah final project untuk UAS mata kuliah Big Data Analytics dengan topik analisis performa pembalap Formula One musim 2015 hingga musim 2024 dengan menggunakan pendekatan atau algoritma clustering K-means ditambah dengan rule base atau peraturan basic klasifikasi rule base classification. Pertama-tama ini saya menggunakan Google Colab ya, untuk lebih gampangnya, di mana Google Colab sendiri adalah berbasis Jupyter Notebook, Jupyter Book. Untuk sel pertama tentu kita menginstal dan download datasetnya dengan menggunakan pip install table hub, import table hub, lalu pet table hub, lalu print datasetnya. Di sini adalah tempat di mana dataset tersimpan. For your information, ini juga dataset yang saya ambil adalah dataset dari Kaggle. Lalu yang kedua ada import library. Library yang saya gunakan ada Pandas, NumPy, lalu Skitlearn untuk clustering dan preprocessing, serta Matplotlib, dan Seaborn untuk visualisasinya. Untuk sel yang ketiga, tentu kita akan load file CSS utama, yang dimana beberapa tabel utama yang saya gunakan adalah driver, result, trace, dan konstruktor yang dataset ini bersifat relasional sehingga perlu digunakan untuk penggabungan antar tabel untuk membentuk satu dataset analisis yang utuh. Pada sel ini saya memfilter data balapan dari musim atau tahun 2015 dengan tujuan memfilter ini adalah agar analisis berfokus pada era modern Formula One di mana sistem poin dan regulasi balapan relatif konsisten. Filter ini juga membantu mengurangi noise dan perubahan regulasi di era lama. Lalu yang sel kelima di sini adalah penggabungan semua data. Di sel ini saya menggunakan data hasil balapan dengan data pembalap dan konstruktor. Selain itu, saya membentuk kolom driver name agar identitas pembalap lebih mudah dibaca. Nama konstruktor atau tim juga saya standarkan agar dapat digunakan pada tahap agregasi. Untuk sel yang keenam ada pembersihan dan konversi data. Tahap ini dirasa sangat penting bagi mata kuliah Big Data Analytics, yaitu data cleaning. Saya mengkonversi kolom point dan position order menjadi numerik, serta menghitung kemenangan berdasarkan posisi finish pertama. Data yang tidak valid atau bernilai kosong kemudian akan dihapus agar tidak mempengaruhi proses clustering. Lalu lanjut ke sel berikutnya, yaitu sel ke-7, agregasi driver dengan penggabungan tim data driver. Pada sel ini saya melakukan agregasi atau penggabungan data yang berdasarkan nama pembalap, bukan berdasarkan tim, yang berarti satu pembalap akan tetap dianggap satu identitas meskipun berpindah tim atau konstruktor. Agregasi ini menghasilkan total poin, total kemenangan, rata-rata posisi finish, dan daftar tim yang pernah ia bila atau daftar konstruktor yang pernah ia masuki atau ia kontrak. Lalu yang ke-8, di mana kita memasuki tahap clustering. Di sel ini saya memilih 3 fitur yang akan saya gunakan untuk clustering, yaitu points, wins, dan average position. Ketiga fitur ini mempresentasikan konsistensi, performa puncak, dan stabilitas pembalap. Lalu sel yang selanjutnya, sel ke-9 adalah K-means clustering, yang sebelum menjalankan K-means, data distandarisasi menggunakan standar scaler agar perbedaan skala tidak mempengaruhi perhitungan jarak. Kemudian saya menerapkan algoritma K-means dengan 3 cluster. Perlu saya tekankan bahwa label cluster yang dihasilkan K-means sendiri nanti akan bersifat numerik tanpa makna atau makna urutan performa. Lalu sel yang ke-10 ada performance score atau raw metric. Di sini adalah untuk membantu interpretasi hasil clustering. Saya menambahkan performance score berbasis pengetahuan domain Formula One, kemenangan diberi bobot 50 agar sangat menentukan prestasi pembalap, sedangkan rata-rata posisi finish berfungsi sebagai penalti.
Skor ini sebenarnya juga tidak mengajukan clustering karena tapi membantu mengevaluasi dan memvalidasi hasil cluster. Jadi lihat ini adalah hasilnya setelah apa, melakukan performance score dan raw metric. Lalu ke step 11 atau sel 11 yaitu ada rule based classification atau peraturan basic untuk klasifikasi. Di tahap ini saya menggunakan pendekatan yang dirasa hasil clustering ini bersifat unsupervised sehingga perlu diterjemahkan ke dalam kategori yang lebih bermakna secara akademik atau secara prestasi atau secara skill driver. Aturan yang saya gunakan di sini adalah driver elite. Ada 3 kategori yaitu driver elite yang pertama dengan indikator kemenangan tinggi atau skor performa sangat besar. Lalu ada driver menengah, performa stabil, lalu yang driver pemula dengan performa terbatas. Dan di sel yang ke-12 ini atau tahap 12 ini merupakan hasil akhir yang menunjukkan pembalap top seperti Lewis Hamilton dan Max Verstappen ini masuk ke kategori driver elite, sementara pembalap yang lainnya dengan pengalaman driver menengah dan driver pemula. Secara umum ini juga hasilnya selaras dengan kondisi real time Formula One. Lalu yang ke-13, 13 ini yang masuk ke visualisasi. Visualisasi ini bisa dibilang untuk mendistribusikan pembalap berdasarkan total poin dan kemenangan dengan warna yang mempresentasikan level pembalap. Grafik ini tentu akan memperkuat hasil clustering dan klasifikasi. Bisa dilihat yang biru ini merupakan driver elite yang dimana total poinnya sekitar 3000-an dengan total kemenangan 70 lebih dikit mungkin. Kali ini ada yang kedua dan 3, 4, dan 5. Oke, mungkin sekian presentasi final project big data analytics saya. Kesimpulan yang bisa saya tarik adalah kami clustering ini bisa menemukan pola performa pembalap, namun interpretasi atau kategorinya memerlukan tambahan aturan berbasis domain atau yang bisa kita sebut tadi rule based classification. Kombinasi clustering juga dengan rule based classification menghasilkan analisis yang lebih logis, transparan, dan mudah dipahami. Kurang lebih itu dari saya. Sekian, terima kasih.